Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua hadirin sekalian. Terima kasih atas waktu yang telah hadirin sempatkan untuk menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Ibrahim. Saya mahasiswa dari jurusan Biologi Universitas Brawijaya angkatan 2019. Hari ini saya akan menampilkan video untuk mengenai tata cara untuk melakukan isolasi DNA yang sifatnya sederhana, di mana video ini bertugas sebagai pemenuhan tugas untuk isolasi DNA pada topik untuk praktikum biologi molekuler. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi hadirin sekalian dan selamat menyimak. Berikut adalah untuk proses selanjutnya. Ya baik, sekarang kita masuk ke dalam proses pengenalan bahan alat dan bahan dulu, dimana untuk proses praktikum untuk isolasi DNA sederhana ini ada beberapa alat dan bahan yang digunakan. Untuk pertama, yang paling utama itu adalah sarung tangan. Lalu untuk sampel atau bahan yang digunakan ini adalah buah pisang. Sebenarnya ini kalau hadirin mau mencoba sendiri itu tidak hanya pisang, bisa buah kiwi ataupun buah stroberi ataupun buah-buah yang lainnya, sebenarnya tidak ada batasan. Namun untuk kali ini saya menggunakan buah pisang. Lalu ada pisau dan ada talenan untuk proses pemotongan. Lalu untuk penempatan sampel nanti itu ditaruh di plastik ziplock yang bisa dibuka dan ditutup. Kemudian untuk itu juga ada sabun, dimana ini adalah pengganti untuk deterjen. Nah, ini deterjen yang versi cair. Maksudnya hadirin bisa menggunakan yang bubuk, namun untuk kali ini saya menggunakan deterjen cair yang berupa sabun, dimana ini fungsinya sebagai agen untuk pelisisan membran sel dari sampel, untuk dari sel pada sampel yang digunakan. Kemudian saya menggunakan garam. Ini fungsinya adalah sebagai salah satu agen untuk menetralisir akan kemurnian DNA. Jadi komponen lain yang bisa kemungkinan berikatan dengan DNA itu lebih kecil untuk terjadinya, dan untuk membiarkan kondisi DNA itu dalam posisi untuk DNA itu sendiri, jadi tidak bergabung dengan komposisi yang lain, komponen sel yang lain setelah terjadinya pelisisan. Lalu juga ada air, ada aqueous air, dimana juga ada alkohol untuk bahan berikutnya, dimana ini fungsinya sebagai bahan untuk presipitasi DNA setelah sampel dicampur dengan larutan akan deterjen dan garam nantinya. Lalu untuk alat lainnya ada batang pengaduk, lalu ada gelas yang menjadi tempat wadah untuk proses pencampuran antara deterjen cair atau sabun dengan garam. Lalu ada gelas ukur untuk mengukur, dimana nih untuk sekarang ini saya mencoba untuk menggunakan air sebanyak 20 ml menggunakan gelas ukur. Lalu ada sendok sebagai tempat takaran untuk penggunaan banyaknya sabun deterjen. Lalu wadah yang sebagai tempat untuk hasil penyaringan dari sampel yang telah dicampur dengan larutan deterjen dan garam. Dan nanti itu juga ada menggunakan penyaring yang untuk menyaringkan larutan campuran antara sampel dengan sabun dan garam. Ya, dan juga satu lagi ada tusuk gigi, di mana ini sebagai alat untuk nanti melihat hasil dari proses isolasi DNA di akhir nanti. Ya, dan berikut kita akan masuk ke proses awal dari isolasi DNA. Ya, sekarang kita masuk ke dalam proses untuk isolasi DNA, di mana pertama ini adalah saya akan menggunakan sampel pisang ini untuk dijadikan beberapa bagian, di mana rencananya ini akan dibuat 3 kali ulangan ya, dalam arti jadi ini tapi yang saya videokan sekarang ini untuk satu jenis satu bagian dari pisang dulu. Itu biasa nanti akan ditujukan 3-3-nya. Jadi sekarang pertama kita akan memotong pisang ini menjadi 3 bagian. Ini tidak bisa ukurannya bisa sembarang ya, bisa tergantung dari hadirin sekalian juga. Ini 3 ya. Nah, yang 2 ini akan saya pakai untuk ulangan, namun yang sekarang ini saya akan menggunakan satu saja untuk demonstrasinya. Ini baru kita masukkan ke plastik ziplock. Nah, di sini
kita lakukan homogenasi sederhana di mana kita acah-acah pisang. Sementara ini kita acah dulu hingga sedikit halus, lalu kita biarkan. Nah, setelah ini selesai diacah, kita taruh. Lalu kita membuat larutan campuran antara deterjen cair yaitu sabun dengan garam, dimana untuk kadar yang dipakai ini untuk sekarang ini di percobaan sini saya berencana untuk menggunakan 1 sendok sabun cair yaitu deterjen cair dan 1 sendok garam, dimana nanti akan dicampurkan dengan 20 ml air. Menggunakan wadah. Sendok makan. Dan kemudian 1 sendok garam, 1 sendok makan garam. Kemudian dicampurkan dengan air atau aquade sebanyak 20 ml. Lalu kita larutkan. Kemudian bisa menggunakan sendok ataupun menggunakan batang pengaduk tadi yang telah disampaikan pada pengenalan alat dan bahan. Setelah tercampur secara merata, kita buka lagi ziplock yang tadi sudah diisi dengan pisang yang telah diacah. Untuk dimasukkan larutannya ke dalam pisang tersebut. Akan secara perlahan. Lalu kita tutup ziplocknya. Lalu kita mulai proses pencampuran, pengadukan secara merata. Nah, di sini proses untuk isolasi DNA-nya untuk tahap pertama yaitu homogenasi dan pelisisan sel ini terjadi, di mana tadi yang seperti saya jelaskan bahwa fungsi dari deterjen ini adalah untuk melisiskan atau menghancurkan atau disrupsi akan membran sel pada sampel, dan juga garamnya berfungsi untuk membantu dalam menetralisir komponen lain yang dapat mengganggu konsentrasi DNA sehingga DNA-nya bisa tetap murni. Kita aduk ini untuk sementara. Hingga tercampur rata. Nah, jika dirasa sudah tercampur secara merata, saringan disiapkan dan ditaruh di wadah yang akan menjadi tempat hasil saringan. Nah, ini di sini disaring dengan hati-hati. Dan dibiarkan air dari larutan pisang dengan deterjen sama garam ini mengalir, disaring secara alami oleh penyaring. Tunggu beberapa saat. Setelah selesai penyaringan,
kita akan berikan alkohol, sebenarnya pembandingan 1:1 melewati dinding dari tempat wadah. Bisa menggunakan tadi 1 sendok sebenarnya. Ini saya untuk kali ini saya mencoba untuk menggunakan dinding-dinding sekitar dari wadah. Perlahan-lahan, yang dikiranya sudah 1:1, kita tunggu dalam beberapa saat untuk melihat hasilnya. Ya, sekarang kita udah masuki ke tahap terakhir, yaitu untuk melihat hasil dari eksperimen atau percobaan akan isolasi DNA sederhana ini. Sebelumnya saya ingatkan lagi bahwa ini bisa ada kemungkinan kegagalan maupun mungkin ada keberhasilan, ini tidak ketahui. Kalau misalkan gagal, artinya saya bisa menjelaskan bahwa terdapat kesalahan dalam langkah saya, di mana mungkin Pak hadirin sekalian lebih bisa dikatakan lebih jeli untuk melihat apa kesalahan yang saya buat sehingga eksperimen atau percobaan ini gagal. Kalau berhasil artinya apa yang telah saya lakukan ini bisa jadi sesuai dengan kondisi. Namun sebenarnya kalau dilihat ini banyak faktor yang bisa mempengaruhi dari hasil percobaan ini. Nah, ini sekarang saya akan menunjukkan dari 3 percobaan ini, yang 3 ulangan akan sampel isolasi DNA dari pisang. Untuk yang ini bagian yang saya katakan di pertama, kalau dilihat sebenarnya itu ada kayak semacam kental gitu ya, cuman tidak terlalu kelihatan, dan juga kalau diambil menggunakan tusuk gigi itu tidak terlalu melengket, walaupun kalau di video lain atau di referensi lain itu ada semacam yang bisa dikatakan melengket kental. Nah, sebenarnya itu ada kelihatan sedikit, cuman mungkin susah untuk dilihat kalau melewati kamera video ini, atau bahkan bisa dikatakan gagal karena tidak terlihat secara pasti. Lalu kita lanjut ke yang kedua. Kalau dilihat ini juga hampir sama ya, hampir ada kayak semacam putih kental gitu sebenarnya, namun agak susah untuk diambil atau itu. Bisa jadi itu adalah komposisi sel dari pisang yang masih belum hancur, atau ternyata masih belum disrupsi, ataupun ada faktor lainnya. Kemungkinan bisa dikatakan ini antara tidak terlalu atau gagal juga. Sudah dicoba, ataupun bisa dianggap juga ini tergantung dari hadirin sekalian juga. Tidak bisa, memang ada kayak semacam gerakan kental sedikit di dalamnya. Kalau bisa dilihat lebih jeli. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ini seperti mulai kelihatan ya sebenarnya. Kalau dilihat ada kayak semacam kental-kental. Nah, walaupun juga sama seperti yang lainnya tidak bisa diambil secara pasti. Ya, sifat air ini, namun mulai seperti lebih kelihatan kayak kental-kentalnya gitu. Nah, itu dianggap sebagai DNA yang telah mengalami presipitasi, jadi kayak semacam gumpalan gitu, jadi mulai terfokus. Dan itu adalah satu contoh untuk mengenai isolasi DNA yang sederhana. Untuk kegagalan tadi dijelaskan di awal bahwa bisa jadi ada banyak faktor, baik dari proses maupun dari kondisi lingkungan. Ya. Dan itu saja untuk video dari saya mengenai isolasi DNA. Jadi kesimpulannya adalah praktikum akan isolasi DNA sederhana ini bisa dilakukan oleh siapapun, namun untuk kondisi itu juga bisa memengaruhi dari hasil, mulai dari sampelnya atau bahkan proses pemberian alkohol ataupun deterjen ataupun garam, kadarnya yang dimana itu bisa jadi berbeda-beda, karena itu sebenarnya kalau secara laboratorium juga berbeda kalau dibandingkan sama yang sederhana ini, maupun dari proses penanganannya. Jadi seperti itu. Namun dari 3 ini tadi, dari 3 sampel mungkin yang lebih kelihatan tuh yang tadi, yang ketiga terakhir, yang mulai ada kental sedikit. Nah, kan itu seperti tidak terlalu terlihat. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi bisa ada satu yang bisa dikatakan berhasil, yang mungkin terlihat seperti presipitasi DNA,
Dan kalau misalnya memang ada kesalahan mungkin mohon dimaafkan, karena ini adalah salah satu eksperimen di mana kalau salah maka ada kemungkinan banyak kekurangan yang mungkin yang telah saya lakukan di video ini. Dan terima kasih atas perhatiannya hadirin sekalian, semoga bermanfaat dan semoga bisa memberikan hadirin pemikiran untuk mungkin ingin coba-coba lebih jauh apakah dengan cara yang sama ataupun yang modifikasi bisa berhasil atau tidak. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.